readingan untuk membaca koneksi. Aku udah jarang memang ngebaca tentang hubungan, cinta-cintaan. Tapi ya boleh sekali-sekali. Oke. Dan disclaimer ya, ini adalah general reading. Jadi bisa buat kamu, bisa juga bukan buat kamu. Dan aku tidak akan melebih-lebihkan atau mengurang-urangi bacaan. Aku baca apa berdasarkan apa yang aku lihat dan aku rasakan. So kalau kamu tidak siap untuk melihat, mendengar apa adanya, ya baca. Ya bacaanku bukan buat kamu. Karena aku bukan baca untuk disukain sama orang, tapi aku membaca untuk benar-benar apa yang aku lihat tanpa di sugarcoat, tanpa di bagus-bagusin, apa yang ada, betul-betul apa yang ada. Oke. So ini ada 4 pilihan seperti biasa. Nomor 1 adalah heart. Nomor 2 adalah stars. Nomor 3 ada birds. Dan nomor 4 ada bouquet. Oke. Seperti biasa, kita mulai dari nomor 1. Heart. Oke. Kita lihat. Temanya tentang koneksi ya, koneksi kamu dengan seseorang. Memang lebih ke arah romance ya. Seseorang ini bisa siapa aja, bisa pacar, bisa gebetan, okay, bisa mantan, whatever. But always remember that readingan itu hanya melihat situasi dan general, bisa jadi bisa relate atau tidak relate buat kamu. Okay. King of Wands, King of Swords, Queen of Wands, Oke, ada 3 court card di sini. Entah kenapa aku ngelihat ini orang yang berbeda-beda sih, bukan satu orang. Oke, kita lihat lagi. Tapi jangan dilihat bahwa oh ini cowok, ini cowok, ini cewek. Intinya ada 3 kartu tentang menggambarkan orang. Karena aku lihatnya di sini memang this is person. Oke, bukan cuma energi, bukan cuma simbol. Look at the bigger picture. Oke, di sini ada 2 kemungkinan ya, karena aku sebenarnya lebih suka ngebaca itu kemungkinan karena anyway ini general juga kan ya, jadi probabilitas itu jauh lebih tinggi dibanding baca personal. Kalau personal kan langsung ke energi orangnya, kalau ini kan nggak jelas siapa punya energi. Bisa jadi ini cerita cinta segitiga di mana ada kemungkinan ada perselingkuhan,
Tapi kalau tidak ada perselingkuhan, ada kemungkinan baik kamu ataupun orang yang kamu dekat ini itu lagi bingung untuk memilih yang mana. Intinya gitu. Sebenarnya situasi kayak gini tuh jujur ya, bukan seharusnya di reading. Kalau kamu beneran ngalamin situasi seperti ini nih, itu bukan untuk di reading sebenarnya. Karena bukan orang lain yang memilih apa yang akan jadi pasangan, siapa yang akan jadi pasangan kamu. Walaupun kartu juga bisa benar bisa salah kan ya. Kan kamu nggak mau taruh di hidup kamu cuma berdasarkan kartu yang juga bisa salah gitu loh. Ya situasi seperti ini memang sebenarnya harusnya kamu yang memutuskan. Kalau kamu nggak bisa, kalau kamu kebingungan, cari orang yang bisa bantuin kamu. Atau kalau kamu butuh coaching, kamu butuh masukan untuk dibantu. Aku bukan kalau orang coaching sama aku bukan ngebantu milihin buat orang. Tapi aku membantu dia melihat apa yang tidak bisa dia lihat. Orang bingung itu kan karena pikirannya itu ini tuh begini, ini tuh begini. Itu yang bikin orang stuck kan ya. Karena apa? Nggak bisa objektif. Nah, tugasnya seorang coach itu membantu orang untuk bisa dia melihat dari sisi yang bisa objektif. Tapi keputusannya tetap sama dia. Gitu loh. Itulah gunanya orang konsultasi coaching itu ya, gunanya itu. Jadi untuk ngebantu kita untuk apa sih nih yang bikin gue bingung gitu loh. Yang bikin gue bingung tuh apa? Nah, banyakan orang karena mungkin nggak ngerti atau dikiranya apapun yang terjadi itu bacaan itu dari Tuhan gitu. Enggak gitu. Itu pemikiran yang kayak gitu itu salah. Aku berani bilang itu salah. Karena pilihan itu bukan mau apapun bentuknya. Kan pelajaran itu untuk manusianya. Manusianya yang harus bisa mutusin sendiri. Jadi anyway, look at the bigger picture. Makanya kenapa aku bilang ini kartu bukan harusnya situasi kamu kalau di dalam kondisi seperti ini. Bukan seharusnya kamu tanya tarot. Orang mau reading sama aku pun aku gak akan mau jawab. Maksudnya aku lebih baik yang mana. Suruh aku liatin di tarot, aku gak akan mau. Karena ya gak boleh lah. Gak boleh, masa aku yang nentuin hidupnya orang? Ya kan, gak boleh. Tapi yang harus aku lakukan adalah membantu dia supaya dia bisa punya pemahaman, supaya dia bisa yakin sama dirinya apa yang harus dia pilih. Itu bisa banget dibantu. Orang jadi yakin sama pilihan dia. Karena pada saat kamu yakin untuk memilih sendiri, kamu juga lebih senang daripada dipilih orang. Gitu loh. Kalau kamu punya kemampuan untuk memilih, kamu juga pasti lebih senang. Siapapun orang pasti lebih senang. Kalau kamu dipilih sama orang, ya sama aja kayak kamu dijodohin. Apa bedanya? Yang jalanin kamu bukan orang itu kan, mau siapapun itu gitu. Kan gak gitu. Emang kalau sampai jawaban dia salah dia mau tanggung jawab, siapapun itu ya, gak ada yang mau tanggung jawab lah. Jadi ya biar gimana pun kamu harus milih sendiri. Nah ini yang aku lihat, kemungkinannya ada kamu kebingungan atau dianya yang lagi kebingungan. Kalaupun kamunya lagi kebingungan karena kamu merasa dia gak konsisten, kalau kamu cewek ya, dia gak konsisten, dia mungkin masih ini sama orang lain, juga bukan kartu jawabannya, sama. Jadi jangan pernah ya ini sih aku cuman ngasih tahu yang menurutku benar aja. Jangan pernah menyandarkan hidupmu kepada siapapun, apalagi kalau bicara pilihan hidup. Karena kalau sampai kamu salah jalan, kamu nyesel. Tapi kalau kamu yang pilih walaupun salah, paling tidak kamu tahu ini pembelajaran karena kamu yang pilih. Tapi pastikan apapun yang kamu pilih, kamu harus dengan keyakinan. Nah, yang dicari ini orang ngebantu kamu buat yakin. Gitu loh. Biar ngebuka pikiran-pikiran kamu. Karena orang kebingungan itu karena dia gak bisa objektif, udah gitu aja. Dia gak tahu cara mikir yang benar itu gimana. Gak semua orang loh punya thinking skill yang baik. Gitu loh.
Bukan aku ngerendahin orang, tapi memang itu kenyataannya. Nggak banyak orang yang punya thinking skill yang baik. Dan salahnya, kebanyakan orang itu tidak mau belajar. Selalu mengharapkan orang lain memilihkan untuk dia. Lah kalau kamu punya masalah sama pasangan kamu, kan kamu yang ngadepin. Nah kalau kamu nggak bisa, kamu mau gimana? Ya kan? So, menjadi dewasa adalah punya kemampuan untuk bisa memutuskan, problem solving, decisiveness, keyakinan dalam diri, kemampuan untuk bisa memutuskan apa yang terbaik buat dirinya sendiri. Nah itu kalau memang hal seperti itu nggak diajarin di sekolah, dan hal itu pun umumnya tidak diajarkan di keluarga. Berarti kamu harus cari orang yang bisa ngajarin kamu begitu. Untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. Kalau kamu pengen punya kehidupan yang lebih baik, kamu juga harus punya skill yang baik gitu. Ya kan, orang pengen makan enak, ya kalau nggak punya duit ya harus belajar masak sendiri. Kayak gitu aja gitu loh. Kasarnya nih, kan nggak mungkin kamu disuapin terus makannya sampai tua. Ya kan? Tapi orang nggak sadar, dia tuh senangnya disuapin hidupnya tuh. Suapin, dikasih tahu apa. Tapi dia sendiri nggak. Ibaratnya gini loh, ada metafor. Memberikan kail lebih baik daripada memberikan cuma ikan. Yang aku berikan itu kail, bukan ikannya aku kasih. Kecuali anak kecil, dia belum bisa mancing sendiri. Nah kalau orang dewasa, aku nggak mau ngasih ikan, aku kasih kail. Buat apa? Supaya dia sampai hidupnya, sampai dia tua, sampai dia mati, dia bisa cari makan sendiri. Bukan dikasih makan sama orang terus. Gitu loh. Kebanyakan orang nggak kayak gitu, makanya jangan jadi orang seperti itu. Ini advice-ku aja sih, mau diterima syukur, nggak mau diterima ya udah. Cuman kalau kamu memang ada di situasi seperti ini, carilah jawaban dengan belajar untuk bisa melihat situasi. Karena satu hari pun kamu menikah, kamu akan menghadapi orang, kamu akan menghadapi masalah, kamu akan menghadapi konflik dan segala macam gitu loh. Kalau kamu nggak tahu bagaimana menghadapinya, hidupmu nggak akan pernah tenang. Oke? Dan di sini ada mending. Aku ngelihat mending di sini nih ada kemungkinan ada, misalnya ada satu hubungan atau pernikahan, ada orang ketiga. Jadi bingung apakah mau sama orang baru atau mempertahankan hubungannya dengan apa yang ada, mau mempertahankan itu dengan istri, suami, atau mungkin kalau belum nikah ya mau keluar dari satu hubungan dengan mencoba orang lain yang kemungkinan mungkin ada yang sudah kamu taksir atau apa. Nah, atau ya sebaliknya dari pihak yang kamu yang sedang dating sama kamu atau sedang sama kamu lah intinya gitu loh. Kemarin ini aku baru ada satu klien datang ke aku. Pertama awalnya nanya mau lihat kartu, bagus, aku gimana ya, worth it nggak, dibilang. Terus aku bilang itu bukan aku yang jawab, itu kamu yang jawab nanti. Tapi sini aku bantuin kamu supaya kamu bisa punya keyakinan. Akhirnya apa yang aku lakukan adalah meningkatkan keyakinan dia. Mau dia akhirnya tetap atau dia akhirnya keluar dari hubungan itu urusan dia. Tapi aku bantu meyakinkan dia untuk yang mana nih yang bisa dia pilih. Itu kan lebih enak. Jadi yang pilihnya nanti ya dia sendiri. Dia juga lebih yakin. Makanya di akhir sesi sama aku bilang gimana? Kamu udah lebih yakin hari ini? Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Dari sesi coaching kita. Nah, ya dia jawab, ya aku lebih yakin sekarang. Aku mau kemana? Aku nggak butuh tahu dia mau ngambil yang mana. Aku nggak butuh tahu, karena tujuanku adalah bukan memilihkan untuk dia, tapi meyakinkan dia atas apapun yang akan dia pilih. Itu yang benar gitu. Mau dia milih tetap bersama sama pasangannya ataupun tidak, yang penting dia harus tahu yang terbaik buat dia apa. Aku cuma bantu orang sampai sana karena aku mau dia mandiri. Dia bisa nentuin arah hidup dia kemana. Nah ini yang aku lihat seperti itu. Kenapa ada kartu look at the bigger picture? Berarti apa? Lihat dari segala sisi. Berarti ini kamu gini loh. Saat orang ada di dalam emosi, saat orang ada di dalam kebingungan, otaknya tuh freeze, tau gak? Stuck, bingung makanya. Nah tujuannya kalau orang kayak gitu datang ke aku bawa dia keluar dulu dari masalahnya. Lalu suruh dia lihat dari luar. Nih, masalah kamu tuh ini. Tak, buka.
Ya kalau gimana caranya ya itu cara aku sendiri. Yang penting klienku bisa ngelihat apa yang aku pingin dia lihat gitu loh. Aku bawa dia keluar dulu dari masalahnya, lalu aku kasih tahu dia, aku kasih lihat dia, ini tuh begini, ini tuh begini, ini tuh begini. Nah sekarang menurut kamu gimana? Banyak kan rata-rata yang datang ke aku kayak gitu. Iya benar juga ya, aku nggak bisa ngelihat ini sebelumnya. Ya iya wajar, karena kamu yang ada di dalam masalah itu, kamu yang ada di dalam emosi itu, ya wajar. Apakah orang kayak gitu bodoh? Enggak, bukan bodoh. Siapapun bisa di dalam situasi seperti itu, mau orang paling pintar sekalipun bisa ada di situasi seperti itu. Karena saat kita yang punya masalah, kita ada di dalam ibaratnya kayak bubble ya, ada bola gitu ya, bola transparan. Kamu ada di dalam situ, jadi kamu nggak bisa meraba apa yang ada di luarnya. Yang aku lakukan adalah aku buka, aku keluarkan dia dari bubble itu. Yuk sama-sama bareng aku lihat di luar, pegang. Ini loh rasanya. Itu. Jadi dia tahu, dia raba sendiri, dia tahu oh ini rasanya begini. Oh ternyata dunia itu tidak cuman segitu ya, gitu loh. You have to be, bigger than your problem. Barulah kamu bisa ngeliat itu. Kamu harus naik dulu, kayak orang ngeliat dari helikopter view, ya. Karena aku ngeliat di sini seperti orang yang terjebak di dalam cinta segitiga atau orang yang terjebak di dalam suatu situasi yang membuat dia kebingungan. Kalau aku lihat, walaupun mungkin kalau rasa lebih kayak gini lah. Hati sama otak itu berantem. Aku lebih ngerasanya ke sana. Ditambah ini dari kartu ini aja aku udah ngeliat ke situ. Ditambah lagi ada kartu ini. Berarti kalau disuruh look at the bigger picture, berarti sekarang ini kamu belum bisa ke situ. Makanya keluarlah kartu ini. Disuruh ngelihatnya, lihatlah lebih jelas. Lihat sesuatu yang lebih besar. Gitu loh. Oke? Dan mending di sini aku lebih ngelihat kayak kalaupun kamu udah tahu kamu milih yang mana, kamu masih ragu untuk melepaskan yang satu gitu loh. Atau mungkin bisa juga kamu ragu untuk meninggalkan sebuah hubungan walaupun kamu tahu kayak misalnya hatimu tidak di sana lagi. Itu kan dialami oleh banyak orang sebetulnya. Gitu kan. Itulah kadang kita butuh orang lain untuk melihat keadaan kita. Karena orang lain itu kan tidak punya emosi yang sedang kita alami. Karena dia tidak ada di dalam peristiwa itu, dia tidak ada dalam situasi itu. Makanya dia lebih bisa objektif melihatnya. Kita yang ada di dalam situasi itu, ada emosi yang bermain di sana, kita cenderung lebih ada rasa takut juga. Aduh bener nggak ya? Aduh gue takut salah nih, gue takut nyesel nih gitu loh. Nah sedangkan kalau orang yang di luar itu, ya misalnya minta ke coach atau apa profesional, mereka kan tidak ada di dalam situ. Jadi mereka tidak punya beban untuk bisa ngasih lihat kamu kaca yang jelas itu seperti apa, ini loh yang perlu kamu lihat gitu loh. Dia nggak, orang yang nggak ada di situasi itu kan nggak punya beban, otomatis fear-nya nggak akan nongol kan ya. Nah kalau orang yang ada di dalam situasi itu fear-nya akan nongol karena ada emosi yang bermain gitu loh. Itu aja sih. Jadi kalau aku lihat ya nggak akan pernah intinya kecuali kamu mengalami abusive. Kalau kamu mengalami abusive, pasti aku akan bilang, kamu keluar dulu dari situ. Entah kamu separate dulu atau apapun, at least you take your time for yourself first. Baru setelah itu kamu yakin, baru kamu putuskan. Tapi kalau misalnya suruh milihin, nggak akan mau. Dan sebenarnya tidak seorang pun yang menurutku, apalagi untuk seorang yang dewasa, itu tidak seharusnya orang lain memutuskan untuk kita. Kapan kamu mau dewasanya kalau kayak gitu? Selalu tanya orang lain, yang memutuskan orang lain. Apa bedanya kamu sama anak-anak kalau kayak gitu? Ya kan? So, belajar menjadi dewasa adalah salah satunya adalah belajar untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, memilih apa yang dia inginkan sendiri dengan kacamata yang objektif. Oke? Okay? So, ini untuk pang nomor 1, aku nggak bisa bicara banyak karena ini ada 3 orang yang bermain di sini, yang which is menurutku ya, yang kamu perlukan adalah belajar melihat lebih objektif dan belajar mencari keyakinan untuk diri kamu. Dan bukan dari reading, tapi dari berdiskusi dengan orang-orang yang memahami situasi seperti ini. Oke? Okay? So, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Stars. Oke.
Oke, kita lihat koneksinya. Eight of Cups, Two of Pentacles, Magician, and Four of Wands. Okay. Meditate and contemplate. Clear. Okay. Untuk nomor 2, aku ngelihat ada 2 hal juga di sini, yang mana aku nggak tahu ya. Ada 2 skenario maksudnya. Skenario pertama adalah kamu sudah mencoba untuk move on, kamu mencoba untuk keluar dari situasi kamu, tapi kamu masih, ya mungkin masih wajar lah ya, belum benar-benar bisa belum bisa jalanin hidup. Bukan belum bisa, masih transisi lah ya bahasanya. Masih dalam transisi untuk bisa ngebalance lagi, membalance hidup kamu lagi kalau aku lihat. Di sini ada kartu meditate and contemplate. So mungkin banyak hal yang aku selalu bilang bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah sebetulnya tidak ada yang sia-sia. Apa yang bisa kamu ambil pelajarannya dari peristiwa ini? Ya kan ada kartu cleaning up. Berarti apa? Bersih-bersih. Karena dari sebuah situasi, sebuah peristiwa, sebuah pengalaman akan melahirkan sebuah pelajaran. Nah, cleaning up di sini adalah mungkin kamu sedang belajar tentang isu di dalam diri kamu itu apa. Ya kan? Bebersih itu ya sama dengan healing sebenarnya kalau menurutku. Orang healing itu kan bebersih. Bukan jalan-jalan ya. Tapi beneran healing. Oke. Banyak reflection dan segala macam gitu. Nah, magician di sini adalah lebih ke arah melakukan hal apa yang harus kamu lakukan dengan situasi ini. Dalam artian apa kira-kira yang bisa kamu resource atau hal apa yang bisa kamu lakukan, kamu bisa gunakan untuk bisa membantu proses kamu dalam healing ini. Nah, itu kamu harus pilih dari sekian, mungkin kamu, atau mungkin bisa jadi hal, pokoknya intinya ada orang kan mungkin ke terapis, ada orang mungkin ke coach, ada orang yang lagi belajar tentang mungkin meditasi gitu loh. Jadi there has to be something ya yang kamu lakukan untuk kamu bisa berdiri di atas 2 kakimu lagi. Untuk kamu mencari that stability.
gitu. Jadi memang ini kalau aku lihat lebih ke arah healing ya. Itu skenario pertama. Ya skenario keduanya juga sama sih. Kalau skenario kedua aku lihatnya adalah mungkin kamu sekarang memang udah sekian lama kamu single, let's say. Atau mungkin kamu coba dating sana dating sini tapi belum nemu yang kamu benar-benar cocok. Mungkin ada baiknya coba kamu resapi lagi gitu. Mungkin sebenarnya ada atau mungkin kamu masih, kalau kamu cowok misalnya, kamu mungkin masih tertarik sama seseorang yang, atau mungkin mantanmu sendiri, kamu mungkin masih tertarik sama dia. Dan mungkin kamu coba tanya sama dirimu, apa sih sebenarnya yang membuat kamu tuh sampai harus pisah sama orang ini? Kalau memang kamu masih punya hati buat orang itu, apa sih yang menyebabkan kamu pisah? Memang di sini kartunya meditate and contemplate, jadi kamu harus kontemplasi. Ya, kontemplasi itu sama dengan kita merenung, kita introspeksi diri, tafakur gitu loh. Apa sih sebenarnya selama ini yang menjadi masalah dalam hubungan, ataukah bisa jadi selama ini kamu belum siap untuk punya hubungan yang serius atau melangkah ke pernikahan misalnya gitu. Kalau kamu cowok ya, cewek cowok bisa sih, but mostly for guys. Nah mungkin di situ kamu harus membersihkan nih ketakutan kamu, trauma kamu yang mungkin tanpa kamu sadari selama ini kamu self sabotage. Mungkin hubungan kamu dengan dia sebenarnya baik-baik saja, tapi karena Eight of Cups juga bukan hanya move on. Eight of Cups itu bisa juga kita detach gitu loh. Jadi kayak kamu tidak ada dalam hubungan. Karena kan banyak orang yang ibaratnya mereka menjalani sebuah hubungan, tapi kepalanya, hatinya itu gak di situ. Bisa jadi karena berbagai macam alasan. Mungkin kamu takut untuk investasi emosi terlalu banyak, makanya kamu dites. Mungkin kamu belum siap untuk satu lompatan besar untuk menikah, tapi akhirnya mungkin kamu menyesali itu. Akhirnya karena kamu tidak siap, akhirnya kamu harus kehilangan perempuan itu, misalnya contoh ya. Jadi di sini masih ada, mungkin aku bilang ada regretnya, tapi ada juga kayak bingungnya, nih gue harus ngapain gitu loh. So mungkin kamu juga lagi banyak introspeksi diri, kamu lagi banyak kontemplasi, sebenarnya gue tuh maunya gimana. Dan mungkin ada di titik juga beberapa dari kalian mungkin sadar bahwa ya gue banyak salah juga sih, tapi ya orang gak siap ya gak siap. Tapi intinya adalah apa sih yang membuat kamu tidak siap? Mungkin ada sesuatu hal yang ini yang perlu kamu cari tahu. Mungkin ada sesuatu hal di dalam diri kamu yang membuat kamu saat itu merasa tidak siap. Apa itu? Itu kan harus dicari akarnya di mana. Gitu loh. Dan kalau untuk skenario kedua ya aku nggak bisa bilang kamu maju aja, karena di sini kartunya lebih ngomongin tentang ada meditate and contemplate plus ada cleaning up. Jadi memang ini bukan situasi yang kamu harus lakuin ini buat dapetin dia. Ini nggak ada cerita ke sana kartunya ya. Tapi ini cuman bilang kalau memang kamu masih ngerasa hatimu masih ke sana, pikiranmu masih ke sana, kamu masih merasa yakin kamu pinginnya sama orang itu, ya coba dipikirkan ulang, apa sih selama ini yang menjadi obstacle, yang menjadi halangan buat kamu. Mungkin kadang orang sudah tahu, tapi dia belum bisa untuk merubahnya. Bisa juga seperti itu. Oke. Karena gini loh, tahu apa yang kita mau saja itu udah bagus, tapi nggak cukup. Dalam artian yang benar itu adalah kita tahu apa yang kita mau dan kita berani untuk mewujudkannya, kan gitu. Ya kan, jadi tetap action itu kan harus ada. So kalau kamu ngerasa memang kamu pingin, ya apa yang menjadikan, nggak mungkin dong kamu nyesel terus kamu nggak tahu masalahnya dulu apa terus main serobot lagi, ya hubungan kamu ya pasti akan timbul masalah yang sama. Karena yang harus kamu pelajari adalah apa yang waktu itu membuat kamu tuh sampai harus pisah sama orang itu, sampai
itunya dituntaskan dulu. Kalau memang kamu ngerasa ada dari bagian dari diri kamu yang memang salah, ya benernya harus gimana. Semua mulai dari diri sendiri soalnya. Oke, kita menyadari dulu kenapa ini semua bisa terjadi dan bagaimana sih kita bisa perbaiki itu supaya itu tidak muncul lagi. Atau kalaupun muncul kita bisa hadapi. Intinya kan gitu ya. Ya, so far itu untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Birds. Chariot, 8 of Cups, Ten of Cups, dan Queen of Wands. Dan let pride get in the way. Kalau ini ada kemungkinan aku lihat situasi yang on off. Ya, situasi yang on off. Jadi hubungannya on off gitu. Oke. Kadang dan aku ngelihat di sini koneksi ini gini, sebenarnya ini bisa jalan dibilangnya, tapi masih banyak butuh penyesuaian. Nah, salah satunya adalah mungkin bukan salah satu doang, mungkin bisa jadi dua-duanya kamu dan dianya. Itu masih suka main ego, main gengsi, itu masih ada. Nah, ini Chariot sama The Tribe di sini, aku ngelihat ini kontras. Jadi ibaratnya untuk mencapai Ten of Cups-nya itu nggak nyampe-nyampe, walaupun sebenarnya mungkin sama-sama menginginkan hubungan ini gitu loh. Tapi mungkin salah satu dari kalian kalau lagi ribut suka kayak suka nggak mau ngadepin, atau mungkin suka ngehindar, itu bisa ya. Atau bisa juga yang satu ngehindar tapi yang satu menyecer. Intinya nih hubungan ini tidak lancar. Lantas karena apa? Karena polaritasnya tidak jalan. Oke. Dan ada yang lebih dominan kalau aku lihat di sini. Dominannya tapi dalam artian ada kemungkinan si perempuannya nih gitu loh. Lebih dominan. Jadi kalian tidak, ibaratnya gini, hubungan yang sehat itu kan dua-duanya berjalan beriringan, bukan satu di depan satu di belakang, atau satu jalan satu lari, nggak gitu loh. Dua-duanya harus jalan, bukan satu jalan satu lari. Nah, aku ngelihat bisa jadi juga yang ini bisa dua kemungkinan. Bisa yang satu memang punya avoidance attachment, ya. Bisa juga karena yang satu nggak mau nyelesain karena yang satu suka nyecer, nggak ngasih space. Jadi nggak bisa cuman ngomong, oh ini yang salah yang menghindar, nggak bisa juga. Karena harus dilihat juga yang sebelahnya gimana. Apakah yang sebelahnya juga tidak mau memahami, makanya yang ini menghindar gitu loh. Karena kan orang personality-nya beda. Tapi bukan berarti satu salah satu benar. Bisa jadi yang ini begini diakibatkan ini begini gitu loh.
Jadi yang memang harus dibuka itu adalah isi dari hubungan itu tuh sendiri seperti apa, gitu. Nah kalau aku lihat bisa jadi juga ya karena dua-duanya sama-sama nggak mau kalah, tidak satu terlalu over dominan, over aku bilangnya, bukan cuma dominan, but over dominan. Oke, jadi tidak ada keserasian, tidak ada terciptanya balance di sini, keseimbangannya tuh nggak ada. Sebenarnya kalau aku lihat dari kartunya ya dua-duanya sebenarnya menginginkan ini, tapi nggak mampu ngejalaninnya. Attract orang doang gampang, tahu cara menjalani hubungan itu yang susah, yang banyak orang nggak paham gitu. So ya aku cuma bisa bilang ya yang kebanyakan orang tuh oh dia masih cinta nggak sama aku bla 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 atau gimana lah gitu. Sometimes it's not the point, bahkan most of the time aku bisa bilang poinnya bukan di perasaan tapi di bagaimana caranya menyeimbangkan hubungan, bagaimana kita adjust sama orang. Kuncinya ada di situ sebenarnya, bukan di perasaan. Tapi kalau hubungan itu terus menerus on and off itu bisa mengikis perasaan dia. Tapi perasaan itu tidak lantas dari kita cinta sama orang tiba-tiba mengikis itu kan pasti ada sesuatu yang tidak terselesaikan. Dan kalau tidak terselesaikan dalam jangka waktu yang lama ya perasaan itu lama-lama bisa hilang. Wajar, karena siapa sih yang suka hidup di dalam pertengkaran terus menerus, ya kan? Nggak bisa bikin hidup tuh tenang, siapa yang mau? Especially laki-laki gitu kan. Nah jadi kalau aku lihat ya ini ada ketidakseimbangan dalam hubungan. Tidak mungkin dua-duanya masih punya pride yang tinggi, punya ego yang tinggi. Ini aku bicara dua-duanya ya. Dan juga nggak bisa untuk memahami yang lain, nggak sadar, kurangnya kesadaran diri loh di dua-duanya. Kalau menurutku di dua-duanya kurangnya kesadaran diri. Nah kalau yang dengerin kamu yang perempuan, kamunya aja yang coba untuk belajar untuk punya satu hubungan yang sehat itu seperti apa. Karena salah satu aja belajar itu, apalagi kalau itu perempuannya, itu akan sangat bisa membantu. Jadi kalau si perempuannya itu lebih mampu untuk bisa bikin si lakinya itu tenang, lakinya jadi ngikut gitu. Dan bukan tidak bisa berlaku sebaliknya, tapi lebih sulit. Karena sebetulnya di sini yang megang kendali emosional itu lebih ke perempuan di dalam hubungan sebetulnya. Jadi akan lebih baik kalau perempuannya dulu yang benar. Itu bisa lebih menginspirasi laki-laki. Oke? Ya itu aja sih sebenarnya kalau aku lihat. Jadi connectionnya ada, tapi ya hubungan itu sendiri banyak masalah yang tidak terselesaikan. Yang harus dicari itu bagaimana menyelesaikannya. Oke? So sekarang kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 4. Seven of Swords, Eight of Pentacles, Five of Swords, aduh ini amat kartunya, Five of Cups. Don't let your past hold you back. Oke, aduh kartunya, warnanya lihat sama semua, dan di sini warnanya hijau. So aku lebih melihatnya ke arah heart chakra. Kan didominasi warna hijau. Ini banget apa? Dim, nggak terang.
Royal Heart. Oke, apa ya aku bisa bilangnya? Ini satu hubungan atau koneksi yang menurutku sangat-sangat menguras pikiran, tenaga, draining. Bahkan di sini ada hole. So, ini bicara tentang self sabotage, bisa juga bicara tentang unwilling to connect sebetulnya. Ya, ketidakbersediaan seseorang itu untuk connect secara emosional. Karena banyak orang sebenarnya tanpa dia sadari, orang itu banyak yang tanpa disadari itu mereka itu takut ngebuka diri. Takut sakit, takut salah, takut dilihat gak baik. Kadang orang gak sadar aja gitu. Lebih banyak orang yang tidak sadar akan hal itu. Nah, jadi kalau aku lihat di sini, ini juga situasinya menurutku ada beberapa kemungkinan, ada beberapa skenario. Bisa jadi kamu terlalu ngoyo untuk seseorang atau membina suatu hubungan yang mana kamu melihat bahwa mungkin dia orang satu-satunya. He or she is the one. Ya. Itu skenario pertama yang dimana kamu ngerasa mungkin rejected, kamu ngerasa tidak diinginkan. Ini banyak emosi-emosi negatif soalnya kalau aku lihat. Dan but you try to, baru hari ini aku ngomong sama satu klienku. Relationship yang punya compatibility dan chemistry yang baik itu effortless. Pemikiran orang tentang relationship itu harus harus benar-benar put the work, harus hard work. Semakin hard work sebenarnya semakin kalian sebenarnya tidak cocok. Atau mungkin aku kadang bisa memang tidak cocok, tergantung case by case ya ini ya, nggak semua orang bisa sama situasinya. Ada kadang mungkin tidak cocok, ada juga mungkin kita yang seharusnya kita introspeksi diri, ngelihat sebenarnya apa nih isu dalam diri gue yang membuat gue kok jadi kayaknya banyak takutnya gitu loh. Itu karena gini, insecurity itu salah satu faktor terbesar yang membuat membuat sebuah hubungan itu retak. Insecurity. Oke. Dan aku lihat di sini kemungkinan kamu punya satu trauma mungkin di masa lalu, karena di ini juga ada don't let your past hold you back ya. Kamu ada satu trauma di masa lalu dan ketakutan itu muncul di dalam hubungan yang sekarang. Apapun itu ya trauma kamu, apapun itu yang terjadi di masa lalu kamu, intinya itu it's haunting you now gitu loh. Yang mengakibatkan kamu mungkin suka negative thinking, yang mungkin mengakibatkan kamu suka jealous nggak jelas, suka overthinking, ya berasumsi macam-macam, negative thinking. Karena kartunya aja kayak gini gitu. Jadi kalau aku lihat di sini malahan orang yang heart chakranya tertutup. Nah, lucunya di sini ada royal heart. Karena banyak orang yang tidak sadar. Dia merasa dia sudah memberikan hatinya, padahal sebenarnya belum. Sebenarnya belum. Karena orang yang masih banyak trauma, itu tidak akan bisa benar-benar mencintai dengan benar. Unhealed heart, unhealed mind, itu nggak akan bisa. Dia harus heal dulu, dia harus whole dulu, baru dia akan bisa mencintai dengan terbuka. Jadi tidak ada rasa takut, tidak ada jealous yang berlebihan gitu. Itu karena orang yang sudah dalam kondisi hatinya terbuka. Dia nggak akan ada rasa takut dia diapain, dia nggak akan rasa takut tiba-tiba dia takut diselingkuhin atau dia takut disakiti dan segala macam. Itu kan udah nggak ada. Kalau kamu masih punya itu, berarti hatimu belum benar-benar terbuka sebenarnya. Jadi kamu ngerasa hurt itu karena
Iya, aku nggak bisa ngomong ini untuk semua orang ya, karena setiap kasus orang kan berbeda-beda. Tapi pada saat orang belum heal, sebenarnya yang hurt itu adalah bukan hatinya, tapi rasa sakitnya dia itu kayak ditusuk lagi. Ya kan, dan biasanya ya perasaan tidak diinginkan, perasaan takut ditinggalkan, perasaan tidak diprioritaskan, gitu loh. Dan kalau aku lihat di sini, mungkin kamu ngerasa gue tuh udah coba, gue tuh udah begini, karena ada Eight of Pentacles di sini. So the point is not kamu nyoba tuh, you need to heal. Intinya itu, you need to heal. Jadi yang kamu cari itu bukan cinta, yang kamu cari itu healing diri kamu. Karena cinta itu tertutup sama trauma-trauma kamu, tertutup sama rasa takut kamu, tertutup sama jealous-jealousnya kamu. Hati itu sebenarnya tertutup. Jadi kamu belum bisa benar-benar mencintai secara terbuka. Cintanya itu tidak utuh gitu loh. Atau cintanya itu sebenarnya tidak benar-benar ada. Nah itu kan kebanyakan orang tidak sadar sama situasi itu, gitu loh. Dan kalau aku lihat di sini, ini kemungkinan ada entah situasi yang kamu ada koneksi, atau mungkin kamu deket sama orang tapi kayaknya kamu ngerasa ini orang kok bikin kamu overthinking gitu ya. Ini orang kok kayaknya nggak benar-benar sama gue, atau mungkin dia menyelinap apa ya, kayak trying to untuk keluar dari hubungan. Kamu dipenuhi ketakutan gitu loh. Karena dasarnya ketakutan itu adanya di masa lalu sebenarnya. Ada di unhealed wounds-nya kamu gitu. Pain yang dulu pernah ada, atau ada di sini belum tentu harus dari relationship sebelumnya. Tapi bisa jadi unhealed wounds ini terjadi saat kamu kecil. Itu yang orang sebut dengan childhood trauma. Childhood wounds gitu. Nah, itunya harus diselesaikan dulu. Karena sebelum itu selesai, kamu akan selalu menarik orang yang dengan energimu ini. Kamu lihat aja kartunya kayak apa. Ya kan? Jadi energi kamu yang gini lah yang akhirnya narik orang yang pada akhirnya nggak bisa benar-benar mau sama kamu juga. Jadi kita akan menarik siapa kita kan gitu loh. So kalau aku lihat di sini poinnya adalah kamu harus selesaikan dulu dirimu, kamu harus healing dulu, baru nanti kamu bisa menarik yang lebih baik. Kalaupun sama orang yang sama, kamu baru akan bisa menjalani hubungan yang sehat. Kalau sama orang yang sama. Tapi kalau nggak sama orang yang sama, ya kamu akan menarik yang lebih baik gitu loh. Tapi kamunya harus healing dulu sih. Ada kartunya apa? Ace of Pentacles. So you need to be whole. Lihat Pentacles-nya, whole, nggak ada retak, nggak ada penuh gitu loh. Jadi kamu juga harus penuh dulu sama dirimu. Karena orang yang kayak gini tanpa sadar dia itu mencari orang yang bisa mengisi dirinya, yang nggak akan pernah ada. Gak akan pernah ada. Kamu akan selalu dihantui oleh ketakutan-ketakutan kamu akan dihantui oleh pemikiran-pemikiran kamu sendiri gitu loh. Padahal mungkin dia gak ngapa-ngapain pun kamu cecer, kamu tanya-tanya. Kadang kan orang suka kayak gitu, kayak nginterview orang gitu loh, pasangan sendiri diinterview. Atau kadang misalnya tahapnya baru dating, tapi kesannya udah udah kayak seakan-akan kita tuh udah eksklusif. Kalau kamu cewek, cowok kamu gituin, ya dia nggak ngerasa kamu menarik masalahnya. Ujung-ujungnya mungkin dia bisa tertarik sama orang lain, dan pada akhirnya kamu ngerasa nobody wants you, right? Karena kamunya belum whole nih. Kamu harus begini dulu. Lihat warnanya juga beda, kuning. Ini solar plexus chakra warnanya kuning. Solar plexus chakra itu bicara apa? Confident. And solar plexus chakra juga bicara tentang emotions. Okay, so yang harus kamu benahi di sini adalah emosi kamu. Trauma-trauma kamu harus diberesin dulu. Don't look for another relationship if you're still like this. Karena apa yang akan kamu tarik pasti akan membuat kamu seperti ini terus. Karena kamu harus belajar dari ini semua. So kalau aku bisa lihat di sini apa? You haven't learned your own lesson. That's why you keep attracting the wrong people. Yang bisa nolongin kamu cuma diri kamu sendiri. Yaitu apa? Mulai belajar untuk healing. Mulai terapi atau mulai coaching
Intinya adalah kamu harus selesaikan trauma kamu dulu. Kalau enggak, kamu akan terus menarik orang yang sama yang akan bikin kamu sengsara terus. Karena sebetulnya, ya kamu yang membuat dirimu sengsara sendiri sebenarnya. Gitu loh, karena orang yang sehat itu tidak akan tertarik sama orang-orang yang tidak sehat. Jadi kamu mau narik kayak gimana pun, kamu akan narik yang sama-sama tidak sehat juga. Orang ibarat kata nih, ya kalau yang nggak yang nggak healthy ya akan menarik yang nggak healthy, karena yang healthy-nya nggak mau, nggak akan tertarik gitu loh. Dari energi aja udah nggak akan ada chemistry, nggak akan ada rasa tertariknya tuh, attraction-nya nggak ada gitu loh. Karena itu kan energi, attraction itu juga kan energi, nggak akan tertarik jadinya. So my advice is, heal yourself first. Setidaknya itu juga membuktikan ke kamu buktikan ke diri kamu kalau kamu itu peduli sama diri kamu itu peduli sama masa depan kamu. Karena kalau tidak, kamu akan menarik orang yang sama. Sedangkan kalau kamu heal, kamu akan menarik orang yang dengan energi yang berbeda. Kalau kamu memang peduli sama masa depan kamu, kelarin diri kamu. Itu aja yang aku bisa bilang. Jadi kamu bisa punya rasa yang utuh, kamu bisa punya cinta yang utuh, gitu loh. So a loyal heart itu bukan berarti kita loyal sama orang walaupun orang itu nyakitin kita. Loyal heart itu harus mulai dari diri sendiri. I'm loyal to myself. So I deserve someone who can treat me well. Karena aku juga orang yang pingin lebih baik. Aku pingin nyembuhin segala aku punya luka. Supaya apa? Supaya aku juga bisa menarik orang yang lebih baik. Itu kan orang yang sayang sama dirinya kan seperti itu. Bukan cuman scripting, bukan cuman afirmasi, oh I love myself. Nggak ada cerita kayak gitu. Kalau aku sih nggak percaya. Karena aku ada di industri ini, aku tahu orang healed itu harus seperti apa. Apalagi kalau painnya itu dalam, nggak bisa cuma lewat afirmasi, nggak bisa cuma kamu scripting jurnal itu nggak akan bisa. It has to be more than that. Ya, it takes time, but everything gonna be worth it. Kalau memang segala sesuatu usaha kita itu pasti akan ada hasilnya selama kita ngejalaninnya benar, pakai hati benar. Memang keinginan kita, makanya orang bilang niatnya harus benar dulu, baru hasilnya akan kelihatan. Kalau niatnya aja udah nggak benar atau udah separuh-separuh, ya hasilnya nggak akan ada gitu. Harus punya niat dulu. Niatnya buat apa? Itu kan tujuan kamu. Tujuan kamu buat ngeberesin diri kamu tuh apa? Purpose kamu tuh apa dalam hidup kamu? Kamu pengen jadi orang yang seperti apa ke depannya? Oke, percuma kamu nyari sana sini, kamu akan narik. Law of attraction itu apa? Energi itu akan menarik energi yang sama. That's the law of attraction. Kalau kalian suka nontonin law of attraction, jangan cuma bicara yang indah-indah. Ya, yang positif ya attract yang positif, yang negatif ya attract yang negatif. Dan positif dan negatif ini tergantung energi, bukan tergantung kamu merasanya seperti apa. Energi kamu apa, itulah yang terjadi dalam hidup kamu. So your energy will attract someone in your reality depends on who you are gitu loh. Jadi kalau kamu masih menarik banyak orang yang salah, ya berarti selama ini kamu anggap dirimu sudah jadi, ternyata belum. Karena hasil realita hidup itu kan tidak akan bohong. Otak kita bisa saja kita merasa kita udah selesai, padahal apa yang kita tarik itu realitanya tidak menunjukkan kita sudah selesai. Jadi yang bisa kamu percaya yang mana? Realita yang ada dalam hidup kamu atau cuma di pikiran kamu? Kan yang benar itu lihat realita itu apa yang terjadi dan apa yang ada. Karena otak kita bisa saja kita secara ego kita nggak pingin ngerasa kita tuh insecure, kita tuh belum benar. Kan rasanya sakit ya untuk kita mengakui diri kita seperti itu, gitu loh. Bisa jadi kitanya nggak pingin ngerasa seperti itu, kita pingin ngerasa kita confident, kita pingin ngerasa kita cantik, kita ngomong ke diri kita sendiri, oh gue udah benar, oh gue udah jadi high value woman. Ngomong mah nggak susah kan, gampang. Masalahnya, apakah energi cukup berubah cuman gara-gara kamu merasa begitu? Ya enggak lah. Gitu loh. So, it's not about you think about yourself. It's about who you are inside. Who you are, bukan what you think you are. Nah, itu akan terrefleksi dari apa yang terjadi dalam hidup kamu. Itulah kenyataannya. Itulah siapa kamu. Siapa yang kamu tarik, ya itu energi kamu. Gitu loh. Otak kita bisa saja kita create. Kamu mau create otakmu untuk mikir apa juga bisa sebenarnya. Tapi kan energinya nggak akan bohong. Yang kamu tarik itu seperti apa? Oke?
So guys, thank you so much for watching my videos, and I'll see you in the next video. Bye.